Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bima Nur Abdillah, NIM A11 2022 14041. Jadi di sini saya akan mempresentasikan eh, program aplikasi saya yaitu aplikasi perpustakaan. Nah, untuk aplikasi ini sendiri itu memiliki fitur di mana eh, user dapat memasukkan buku, meminjam buku, dan juga menambahkan anggota seperti itu. Nah, langsung saja saya jelaskan tentang codingan saya. Baik, yang pertama kita di main ya. Di kelas main itu ada package my company ini untuk nama projectnya. Kemudian author di mana adalah kepemilikan dari coding ini. Lalu ada import. Nah, untuk import ini dia mengimport masing-masing kelas-kelas yang diperlukan dari paket lain dalam proyek, termasuk library controller, buku, anggota, transaksi, untuk ini kelas-kelas yang lain seperti itu. Kemudian ada import Java util array list dan list. Nah, ini untuk mengimpor kelas array list dan antarmuka list dari pustaka Java collection seperti itu ya. Nah, kemudian ada ini yang tentunya kelas main. Nah, kelas main ini sebagai titik masuk program Java. Jadi metode main adalah metode yang pertama kali dieksekusi saat program dijalankan. Seperti itu. Nah, ini membuat library review ya. Itu yang digunakan sebagai antarmuka view seperti itu. Kemudian ada list buku itu untuk membuat data list, daftar list buku kosongan yang akan menyimpan objek-objek buku. Ada anggota, sama fungsinya seperti area list, buku dan transaksi seperti itu. Nah, untuk library counter itu mengoperasikan semuanya ini dan akan melakukan atau mengatur logika dari aplikasi ini sendiri. Oke, nah untuk view set visible itu mengatur tampilan view agar terlihat oleh pengguna. Digunakan untuk membuat jendela GUI seperti itu. Oke, selanjutnya ada library controller ya. Untuk yang awal kita import untuk controller sendiri, kemudian ada nih Java itu kita mengimpor fitur-fitur atau library yang ada di Java seperti itu agar dapat digunakan. Kemudian ada public class library controller. Nah, untuk library controller ini cut ya, untuk eh, private void ini kan unit control sendiri itu ada konstruktor dari library controller itu untuk menerima parameter library view dan list dari buku, anggota, dan transaksi, menginisialisasi view dan list-list tersebut. Kemudian memanggil ini controller untuk menganalisis controller tersebut. Nah, ini untuk kita adalah get button simpan buku seperti itu. Jadi button-buttonnya untuk nge-save, edit, delete, source, anggota, buku, dan transaksi seperti itu. Dan ini ada update buku tabel, update anggota tabel, dan update transaksi untuk di tabelnya nanti kalau misal ada penambahan atau pengurangan seperti itu. Kemudian ada save buku, string no buku. Nah, ini untuk menge-save ya ada nomor buku, judul, pengarang, tahun penerbit. Nah, ini untuk try connection ke database. Nah, nanti ada perintah seperti ini akan dikirim ke database seperti itu.
Kemudian ada edit buku. Nah, ini hampir sama dengan atas. Untuk ini untuk mengedit buku dan ini juga untuk ke database. Kemudian ada delete buku. Perintahnya hampir sama untuk menghapus buku dari database. Ada search buku. Kemudian, nah ini untuk pencariannya. Select buku. Nanti stem string satu keywordnya apa aja. Nah, nanti akan ditampilkan hasilnya, nomor buku, judul, pengarang, tahun penerbit, dan lainnya. Seperti itu. Kemudian save anggota. Nah, untuk save anggota ini penambahan anggota ya. Jadi ada ID anggota, nama, dan alamat. Ini juga perintah untuk menge-save di database seperti itu. Kemudian edit anggota. Seperti edit buku tadi, ini juga ada edit anggota untuk mengupdate anggota atau mengganti data daripada anggota yang sudah ada seperti itu. Kemudian ada delete anggota untuk menghapus anggota yang eh, akan dihapus seperti itu. Search anggota untuk mencari anggota dan eh, codingannya sama dengan search buku hampir sama seperti itu. Kemudian ada save transaksi. Save transaksi ini untuk menyimpan transaksi yang dilakukan seperti meminjam pada tanggal berapa, bukunya apa, yang minjam siapa seperti itu. Dan ada return book itu untuk uh, mengembalikan buku seperti itu. Jadi ketika dikembalikan itu akan tercatat tanggal kembali, terus ID transaksinya berapa. Nah, nanti itu dapat denda atau enggak seperti itu. Nah, kemudian untuk update buku tabel, nah ini ada tabel untuk mengupdate daftar buku yang ada, yang masuk dan yang dipinjam. Kalau dipinjam berarti statusnya tidak ada seperti itu. Kemudian ada update anggota tabel. Update anggota tabel ini juga sama juga dengan ini buku. Jadi untuk mendata anggota yang ada seperti itu. Nah, kemudian ada update transaksi tabel. Nah, untuk ini itu menampilkan log dari transaksi tersebut. Jadi buku ini itu dipinjam kapan, dikembalikan kapan seperti itu. Nah, ini nanti akan ditampilkan seperti ini kan dari siapa, ID transaksi, anggota, nomor buku, tanggal pinjam kembali seperti itu. Nah, itu untuk eh, library controller ya. Ya, untuk selanjutnya ada buku DAO. Nah, buku DAO ini ada beberapa kelas seperti itu. Perintah yaitu yang pertama ini buku DAO. Buku DAO itu bagian ini mendefinisikan antar muka dari buku DAO. Nah, antar muka adalah jenis referensi seperti itu. Nanti di sini ada simpan, edit, hapus, cari buku, seperti itu, get all buku. Nah, kemudian ada ini, buku DAO implement. Nah, ini juga untuk men, sebentar. Nah, ini untuk hampir sama seperti tadi, ini untuk mengimplementasikan dari buku DAO yang tadi. Jadi ada perintah simpan buku, terus buku list, add buku, edit, hapus, cari buku, get all buku, seperti itu. Nah, ada database connection. Nah, untuk database connection itu kita import ya dari Java-nya seperti ini, connection, drive manager, dan SQL exception. Untuk database connection, kita tuliskan ini URL-nya dari database kita, terus user, password, dan kemudian public static-nya connection, get connection ke itu SQL exception dengan ini get connection ke DB URL, user, dan password. Seperti itu. Kemudian eh, text connection. Nah, ini untuk ngetes koneksi antara kita dengan database, aplikasi kita dengan database seperti itu.
Nah, ini connection seperti itu. Brilliant connection successful. Jika connect berarti successful seperti itu. Kemudian ada anggota. Nah, untuk anggota sendiri ini memiliki tiga komponen, yaitu ID anggota, nama, dan alamat. Untuk ID anggota sendiri itu tipe datanya string, nama string, dan alamat string. Nah, nah untuk ini kita gunakan get ID anggota untuk mendapatkan ID anggota. Kemudian set ID anggota itu untuk menetapkan ID anggotanya. Kemudian ada get nama, set nama, sama ya. Seperti ini get untuk mengambil dan set untuk menyetorkan istilahnya seperti itu. Kemudian alamat juga, get alamat, set alamat. Itu. Kemudian ada buku. Nah, buku ini ada 5 komponen, yaitu ada nomor buku, judul, pengarang, tahun, dan penerbit. Untuk ini buku ini ada get nomor buku, set nomor buku, hampir sama kayak tadi, hampir sama kayak anggota. Jadi ada get, ada set, ada get nomor buku, set nomor buku, get judul, get pengarang, set pengarang, get tahun, set tahun, get penerbit, set penerbit seperti itu. Kemudian untuk di transaksinya, untuk transaksi sendiri ini untuk ada 5 komponen: transaksi ID, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Untuk transaksi ini tipe data integer, di anggota string, nomor buku string, tanggal pinjam date, tanggal kembali date. Itu. Kemudian sama get dan set, ada transaksi ID, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, dan tanggal kembali seperti itu. Kemudian ini adalah library view. Bentar, sebentar. Library. Nah, untuk library view itu merupakan kelas turunan dari JFrame ya, ini stand dari JFrame, sehingga mewarisi semua fungsi dari JFrame seperti itu. Kemudian mendefinisikan semua komponen GUI yang diperlukan untuk aplikasi perpustakaan ini, sebagai seperti text field, button, table, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini konstruktornya ini membuat antarmuka utama dengan judul aplikasi perpustakaan dan menetapkan operasi penutup aplikasi saat tombol close diklik, mengatur ukuran jendela ya, seperti itu. Ini ukuran jendela, terus border layout, table pen, panel buku panel, buku form panel, yaitu nomor buku teks, buku form panel. Nah, ini untuk nomor buku, judul, pengarang, tahun, penerbit, cari buku. Nah, ini untuk bordernya atau kotaknya, untuk menulis form seperti itu. Kemudian ada layout north atau atas ya, buku tabel, untuk buku tabel center. Nah, ini ada cPanel, buku, buku button panel. Ya. Ini di atasnya ya, untuk simpan buku, edit buku, hapus buku, cari buku, dan keluar. Ini untuk eh, halaman dari buku sendiri. Kemudian buku panel add buku. Nah, ini untuk bawahnya short. Nah, ini yang tadi buku ya. Nah, ini untuk anggota panel. Jadi ada ID anggota, nama, alamat, cari anggota. Seperti itu. Untuk, jadi ini ada tombol-tombol yang digunakan untuk
eh, di halaman anggota ya. Jadi ada tombol tadi simpan, edit, hapus, cari anggota seperti itu. Kemudian ada transaksi. Nah, transaksi ini ada beberapa komponen yang bisa diisi adalah ID transaksi, ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali. Ini merupakan eh, form panel ya, transaksi form panel. Jadi ini adalah form untuk bisa diisi. Nah, ini JTable-nya. Ini button panel, pinjam, kembalikan. Nanti ada tombolnya seperti itu, transaksi. Ada transaksi. Terus untuk getternya ini, get text, get buku, get nomor buku, text field, get judul text field, get pengarang text field. Jadi ini untuk menarik seperti itu, getter, menarik dari data-data ini. Simpan buku, edit buku, hapus buku, cari buku, buku table. Nah, ini kemudian getter untuk anggota. Ada anggota text field, ada nama, alamat, cari anggota, simpan anggota, edit anggota, hapus anggota. Mikrofonnya nyala ya. Oke, nyala. Cari anggota, anggota, get anggota table. Nah, ini untuk getter transaksi. Ada transaksi ya. Anggota, nomor buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, pinjam buku, kembalikan buku. Nah, seperti itu keluar. Nah, jadi itu untuk codingannya seperti itu. Nah, kita coba lihat di aplikasinya ya. Mari kita jalankan. Nah, seperti ini. Nomor buku, judul, pengarang, tahun penerbit, cari buku. Nah, ini ada tombol simpan, edit, hapus, cari, dan keluar. Nih, nama anggota, ID anggota, nama, alamat anggota. Ada formnya, kotak form, disimpan, edit, hapus, cari. Kemudian di transaksi sendiri ini ada ID transaksi dari ID peminjam. Misal kita pinjam, nanti kan kita dibuatkan ibaratnya invoice seperti itu. Nah, ini ID transaksinya kita berapa seperti itu. Nah, kemudian ada ID anggota, nomor buku, tanggal pinjam dan tanggal kembali. Nah, ini jadi kita masukkan nomor buku berapa, misal langsung dua gitu. Untuk judul eh, sayup, misal sayup, sayup, dan pengarangnya Budi Laksono, tahunnya 2019, misal penerbitnya Gramedia. Nah, seperti itu. Nah, memang kita simpan. Kemudian jika kita misal edit juga bisa atau hapus seperti itu. Nah, seperti itu. Dan anggota, misal kita masukkan ID anggotanya 024, misal namanya Bambang. Nah, alamatnya Semarang. Terus cari anggota. Oh, enggak, langsung ini. Misal kita simpan. Atau misal kita mau edit. Atau kalau sudah tidak menjadi anggota, bisa hapus. Nah, atau mungkin cari juga. Kemudian ada edit transaksi. Di transaksi ini misal 230. Jadi anggotanya tadi 024. Nomor bukunya 022. Tanggal pinjam tanggal 14 pinjam seperti itu. Nah, baik, kita tambah keluar, nah keluar. Jadi itu adalah aplikasi yang saya buat. Eh, Kurang dan lebihnya mohon maaf.
Kalau ada yang kurang-kurang atau butuh buat diperbaiki dari kesalahan dari saya, mungkin ada, oh kurang ini gitu. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.